Hello, I'm gonna review this book. Aku akan review buku dari Seven Spirit Presiden RI. Yang pertama pasti ada Pak Soekarno. Menurut aku Pak Soekarno itu adalah orang yang visioner dan dia menggunakan kekuatan berbahasa dan memotivasi orang lain membangun rasa percaya diri bagi segenap bangsa kita. Dan kemudian dia bisa merealisasikannya dalam NKRI. Agak sedikit batuk, harap dimaklumi ya. Terus habis gitu kata-kata yang paling menginspirasi adalah Bunga Mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Menurut aku itu paling sandra banget. Nah, kemudian ada Bapak Soeharto. Di balik dari masa kelam era-era otoritas yang sangat luar biasa panjangnya pertama kali di Indonesia, menurut aku Pak Presiden Soeharto mempunyai nilai plus juga. Dia adalah orang yang sangat tegas. Dengan masa-masa yang sangat carut marut, menurut aku dengan ketegasannya itu sendiri sangat dibutuhkan pada era itu. Kalau tidak ada pemimpin yang tegas, maka bisa-bisa negara tidak akan kelar urusannya dan tidak akan ada pembangunan. Yang paling hebat dari Pak Soeharto adalah bagaimana dia bisa membuat rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek dalam bentuk repilita atau pelita, rencana pembangunan 5 tahun yang direalisasikan dalam pembangunan 5 tahun pelita. Dan terus kemudian dengan latar belakangnya Pak Soeharto yang seorang dari pertanian agraria, jadi otomatis Pak Soeharto sangat bisa membudidayakan petani dengan mempunyai swasembada beras yang sangat terbukti pada eranya tersebut adalah era dimana bisa menghasilkan banyak sekali hasil bumi. Dan kemudian menurut Sandra juga dia berhasil dalam mencanangkan program 9 tahun, belajar 9 tahun, dan keluarga berencana. Jadi bisa dikatakan dengan hal tersebut Pak Soeharto bisa berhasil. Selanjutnya Sandra akan membahas mengenai Presiden B.J. Habibie, di mana dengan masa pemerintahannya yang hanya 512 hari, Presiden B.J. Habibie bisa dikatakan sebagai master of economy. Karena dengan kecerdasannya beliau bisa menstabilisasikan harga rupiah, di mana pada saat awal pemerintahannya adalah 15.000 menjadi 7.000 rupiah per dolar. Dan bisa menaikkan poin IHSG, indeks saham gabungan Indonesia, dari 200 poin menjadi 588 poin. Itu sangat bagus sekali. Dan bisa istilahnya menurunkan inflasi bila sebelumnya di periode yang sama, periode Januari-September 98 itu 76% inflasinya, di masa Habibie bisa menjadi 2% pada tahun berikutnya. Jadi bisa dikatakan dengan kecerdasan Presiden Habibie bisa membawa Indonesia ke arah ekonomi yang lebih baik. Dan di tengah carut-marut ekonomi, politik, sosial, B.J. Habibie bisa bertindak untuk mengatasinya, membuat masyarakat lebih tenang. Dan di situ juga B.J. Habibie dengan latar belakang dari Jerman, dengan membuat pesawat, beliau telah berhasil istilahnya membawa Indonesia pada gerbang di mana Indonesia mengenal teknologi terutama dalam hal pesawat. Begitu. Jadi, dan yang luar biasa dari B.J. Habibie adalah nasionalismenya, di mana dia saat itu di Jerman mempunyai jabatan yang sangat tinggi. Dari yang awalnya dia hanya belajar sampai akhirnya dia bisa menjadi penasehat senior di bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB, perusahaan pembuat pesawat yang sangat mendunia. Dan dia mau kembali ke Indonesia untuk bisa menjadi wakil presiden waktu itu. Sebelumnya jadi menteri dulu, kemudian bertahap akhirnya menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden. Jadi ada biaya, ada harga yang dia bayar untuk bisa menjadi presiden. Itu luar biasa. Kemudian adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Sudah almarhum, tapi jasanya luar biasa. Di mana Indonesia pada saat itu tidak memiliki kebebasan. Di mana saat itu
masyarakat Indonesia masih rasis, di mana seorang suku Tionghoa, suku Indonesia sendiri, Muslim maupun Kristen, Buddha, Hindu masih terkotak-kotak. Di era itu Bapak Gus Dur telah berhasil membuat satu pluralisme menjadi semakin erat, semakin kental, di mana kita adalah negara yang satu, NKRI. Dengan cara apa? Dengan membuat Hari Imlek sebagai Hari Nasional Indonesia. Dan juga dia bisa meredam gerakan Aceh Merdeka waktu itu. Dia bisa menjaga kedamaian di situ. Dan dia memperbolehkan huruf Tionghoa untuk dipakai. Dan tentu saja ini bisa membuat perdamaian antara pedagang maupun orang Indonesia sendiri. Seperti itu. Nah, di era Megawati Soekarno, di mana beliau adalah presiden pertama dan masih satu-satunya presiden wanita di Indonesia. Dia terpilih karena menggantikan posisi Gus Dur waktu itu. Karena MPR mencabut Gus Dur dari presiden, maka diambillah wanita ini. Tapi wanita ini bayar harga sekali bagaimana dia sangat tangguh. Meskipun dia adalah seorang wanita yang feminim, bisa dikatakan dia mempunyai daya juang yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Beliau adalah anak dari Presiden Soekarno, di mana pada masa-masa setelah era Presiden Soekarno pasti banyak yang berusaha untuk menyingkirkan rezim Soekarno untuk bisa memperkuat posisinya, yaitu pada era Soeharto. Tapi Presiden Megawati berhasil melewati masa kecil yang luar biasa tentunya, sehingga bisa membuat dia sebagai seorang yang pemberani. Bisa dikatakan pada tanggal 27 Juli tahun 1996, di mana saat itu PDI posisinya tidak diakui oleh pemerintah. Padahal saat itu pemilihan jatuh pada Megawati. Sedangkan waktu itu pemerintah mendukung Suryadi untuk bisa menjadi presiden dari PDI. Nah, waktu itu pemilihan yang dianggap tidak resmi oleh pemerintah itu banyak sekali hal-hal yang menarik, yaitu salah satunya adalah saat penyerangan perebutan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996, di mana saat itu banyak sekali pendukung dari Ibu Megawati tewas pada saat itu. Nah, waktu itu Ibu Megawati bukan tambah surut niatnya, tapi dia semakin berjuang, semakin maju, semakin berusaha untuk menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang tangguh, dan akhirnya mengubah nama menjadi PDIP. Setelah akhirnya melalui proses yang agak panjang, bahwa PDI akhirnya istilahnya pamornya sempat turun, terus orang-orang yang lainnya yang awalnya mau mendukung Megawati semuanya nggak pilih PDI yang waktu itu lebih ke Suryadi, dia memilih orang-orang lebih memilih partai yang lain. Kemudian saat itu akhirnya ada regenerasi nama yaitu PDIP, di mana Megawati yang memimpin dan semua orang mendukung Megawati untuk bisa naik pada saat itu. Jadi kalau nggak ada usaha yang seperti itu, nggak tentu Presiden Megawati bisa menjadi presiden. Tapi karena dia adalah pejuang yang tangguh dan berani, akhirnya Presiden Megawati bisa terpilih. Nah, yang satu lagi dari hasil yang paling saya sukai dari Ibu Megawati ini adalah bagaimana dia bisa mendukung demokrasi di Indonesia. Pada saat itu belum ada pemilihan langsung untuk presiden, tapi Ibu Megawati bisa untuk membuat satu pemilu di mana dia sendiri belum menjadi pemenangnya waktu itu. Akhirnya Pak SBY yang menang. Tapi satu hal itu adalah membuat saya tuh kagum akan beliau, bahwa beliau berani untuk melakukan hal-hal yang menurut dia betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya bisa terpilih 2 kali dalam pemilu. Wow, luar biasa. Menurut saya dengan latar belakangnya beliau adalah militer, dia mempunyai pasti pemikiran yang sangat strategi. Bisa dikatakan dia strategi thinker. Pemikirannya luar biasa. Dan pembangunan rencana-rencana itu pasti bisa dilangsungkan untuk negara kita. Nah, salah satu pencapaiannya adalah penghematan bahan bakar BBM. Kemudian ada program master plan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Memang waktu itu belum mencapai target, tapi bisa mencapai target 5,7% itu bukanlah hal yang mudah.
Karena menurut saya kemiskinan itu memang susah untuk diatasi, tapi Bapak SBY berhasil untuk melakukannya. Nah, itu adalah bagaimana Bapak SBY berhasil untuk menggunakan strategi tinkernya untuk menyelesaikan masalah pada era itu. Pada era 2000-an itu sebenarnya sih menurut saya adalah era damai bagi Indonesia. Tidak bergejolak seperti tahun 90-an ke 2000, tapi tahun 2000 ke atas itu lebih baik, lebih better, dan ternyata Pak SBY dengan strategi tinkernya bisa membuat Indonesia seperti sekarang. Kemudian era sekarang tahun 2014 ada Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo yang memimpin Indonesia sampai sekarang ini. Beliau adalah orang yang sangat-sangat humble menurut saya. Dia sangat rendah hati. Jadi saya bisa katakan kerakyatannya adalah modal paling utama untuk bisa menjadi seorang presiden. Bapak Jokowi telah berhasil meraih suara rakyat dengan cara apa? Pembuktian. Dia membuktikan dia adalah seorang pengusaha mebel yang berhasil, kemudian menjadi seorang wali kota Solo, dan kemudian berangkat lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya bisa menjadi pemimpin NKRI, di mana dia sendiri melakukan sistem belusukan, jalan-jalan ke kampung, menemui orang, menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, dan dengan hal itu menimbulkan kedekatan dengan rakyat, dan diharapkan segala aspirasi dari rakyat bisa sampai pada petinggi-petinggi yang menguasai jabatan di Indonesia ini. Nah, itu dia yang membuat saya kagum akan Pak Jokowi. Tapi kita belum bisa menilai kesuksesan Pak Jokowi karena eranya, masanya belum selesai. Kita nggak tahu kan, mungkin kesuksesan yang saya katakan ternyata jauh lebih luar biasa, atau mungkin malah lebih rendah, saya nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah milikilah 7 spirit, 7 sifat dari ke-7 presiden Indonesia. Kalau ditanya yang paling favorit, mungkin saya akan jawab Jokowi ya, karena Jokowi sedang memimpin pada era sekarang ini. Curang banget, enggak. Menurut aku 7-7-nya bisa dicontoh, bisa diikutin, diteladani, apalagi buat yang mau menjadi presiden. Who knows, ya kan, kita kan nggak tahu nasib orang. Tapi setelah semuanya ini, maka saya akan tetap melanjutkan baca-baca buku seperti buku-buku yang seperti ini. Dan please press like atau subscribe supaya Sandra bisa bikin video-video lainnya. Thank you.